Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam kelas akhir zaman sesi yang ke-8. Sebelum mulai mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan di mana kami bisa menggali kebenaran firman-Mu. Kami minta tolong agar hati dan pikiran kami dijamah oleh Roh Kudus sehingga kami bisa menangkap kebenaran firman itu, bahkan meresponinya dengan benar. Dalam nama Yesus, amin. Ya, minggu kemarin kita sempat libur, tapi kita sudah jumpa kembali hari ini. Saya akan tayangkan lebih awal, saudaraku ya. Nah, saya percaya saudara semakin antusias dalam mengikuti sesi akhir zaman ini. Saya harap 2 kali sesi lagi sudah selesai, saudaraku ya. Nah, sebelum kita memulai ada pertanyaan yang sangat baik yang saya ingin jawab terlebih dahulu, dan ini pasti berguna buat kita semua. Pertanyaan yang masuk adalah, apakah Roh Kudus sudah tidak ada di bumi ketika masa antikris atau ketika masa aniaya terjadi? Saya ulangi ya, apakah Roh Kudus sudah tidak ada di bumi ketika masa antikris atau masa aniaya terjadi? Saudara, jawabnya sangat sederhana, Roh Kudus masih ada di bumi. Roh Kudus masih menyertai orang-orang percaya yang mau dituntunnya. Masih ada. Kenapa saya bisa jawab dengan begitu dan saya yakin akan hal itu? Firman Tuhan mengungkapkan sebuah rahasia, saudaraku, bahwa ketika masa aniaya ada orang-orang yang bisa bertahan sampai akhir dengan setia. Mereka bahkan rela memberikan nyawanya demi imannya kepada Kristus sampai akhir. Dikatakan ada orang-orang menjadi martir. Saudaraku, itu tidak mungkin terjadi bila mana orang itu tidak disertai Roh Kudus. Jadi saya percaya orang-orang itu bisa setia sampai akhir, bahkan sampai rela memberikan nyawanya demi Kristus. Itu karena ada campur tangan Roh Kudus. Tidak mungkin tanpa kekuatan manusia. Ini artinya ketika masa antikris, Roh Kudus masih ada di bumi menyertai orang-orang percaya. Mudah sekali jawabnya ya. Dan artinya ini adalah sebuah anugerah bagi kita semua. Bila mana Tuhan izinkan kita masuk ke masa itu, Anda tidak sendirian. Ada dan saya disertai oleh Roh-Nya yang memampukan kita. Tentunya dengan syarat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua, saudaraku. Ini pertanyaan yang sangat baik, namun saya boleh katakan ini pertanyaan klasik dari para pemercaya pratribulasi. Ya, pertanyaan klasik. Bunyinya demikian. Ada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kapan kedatangan Tuhan. Bila kita mengetahui kedatangan Tuhan di akhir masa antikris, ya, seperti yang dikatakan dalam Wahyu, bahwa kedatangan Tuhan terjadi di akhir masa antikris atau sebelum kerajaan 1000 tahun, bukankah itu artinya kita bisa mengetahui kira-kira kapan kedatangan Tuhan? Karena kita tahu antikris kan hanya berkuasa selama 7 tahun. Artinya kalau kedatangannya di akhir masa antikris, kita bisa tahu kapan kira-kira kedatangan Tuhan. Saudara, saya akan jawab. Sebenarnya ini mudah sekali, saudara. Mari kita perhatikan Matius 24 ayat 36. Ini adalah perkataan Yesus. Matius 24 ayatnya yang 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat ini dengan jelas menegaskan yang tahu hanya Bapa. Tapi perhatikan, yang ditulis di sini adalah hari dan saat. Saat ini akan lebih jelas kalau saudara membaca dari Alkitab versi King James. But of
that day, hari, and hour, jam, atau waktunya. Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Bapa. Ayat 42 berbunyi serupa, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari, bukan pada tahunnya, hari mana Tuhanmu datang. Dalam Alkitab bahasa Inggris, what hour, pada jam atau waktu yang mana Tuhanmu akan datang. Saudara perhatikan, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa yang kita tidak tahu adalah hari dan jamnya. Saya bisa jamin, kalau saudara dan saya diizinkan masuk ke masa antikris, maka kita kira-kira akan tahu di tahun yang keberapa kedatangan Tuhan itu. Tapi hari dan jamnya kita tidak tahu. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, hari dan jamnya kita tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa setelah 7 tahun masa antikris selesai, maka kedatangan Tuhan terjadi. Kalau kita diizinkan masuk ke masa itu, kita pasti tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan Wahyu 16 ayat 15. Saudaraku, sebelum kita membaca ayat ini, kita tahu bahwa di masa antikris terjadi 7 materai yang dibuka, 7 sangkakala yang dibuka, dan 7 sangkakala yang ditiup, dan 7 cawan murka Allah yang dicurahkan. Dan itu berurutan, ya, sifatnya kronologis. Jadi 7 materai dulu, 7 sangkakala kemudian, baru yang terakhir 7 cawan murka Allah. Dan saya mau sampaikan, saudara, bahwa Wahyu 16 ayat yang ke-15 ini adalah firman Tuhan yang datang setelah cawan murka yang ke-6. Setelah cawan murka yang ke-6. Saudaraku, sebuah peringatan hanya disampaikan sebelum peristiwa itu terjadi. Saya ulangi ya, ini penting sekali. Sebuah peringatan akan disampaikan bila peristiwa itu belum terjadi. Ya, sebagai contoh, saya kasih contoh nih. Awan mendung, kamu kalau keluar nanti bawa payung, karena pasti nanti akan hujan. Saya tidak akan memperingatkan saudara untuk membawa payung bila hujan sudah tercurah dan sudah berhenti. Saya akan peringatkan saudara membawa payung sebelum hujan turun. Betul kan saudara ya? Demikian pula peringatan ini, ya, coba kita baca dulu lah. Lihatlah, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri sebenarnya. Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini adalah peringatan bahwa Tuhan akan datang sebagai pencuri dan orang percaya diminta berjaga-jaga. Ini peringatan. Dan kapan peringatan itu disampaikan, saudara? Peringatan ini disampaikan tepat setelah cawan murka ke-6 dicurahkan. Tinggal 1 cawan terakhir yang belum dicurahkan. Jadi peringatan ini disampaikan tepat setelah cawan murka ke-6. Atau tepat sebelum cawan murka terakhir. Saudaraku, artinya peringatan ini disampaikan sebelum kedatangan Tuhan. Kalau kedatangan Tuhan sudah terjadi, seperti yang dipercaya oleh para pemercaya pratribulasi, bahwa kedatangan Tuhan sudah terjadi sebelum materai pertama dibuka. Bukankah peringatan ini sudah kadaluarsa
tidak perlu lagi disampaikan. Saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Jadi peringatan ini disampaikan sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, peringatannya sendiri baru saja disampaikan setelah cawan murka yang ke-6, saudaraku. Artinya pada cawan murka yang ke-6, Tuhan Yesus belum datang untuk kedua kali. Sehingga dia tetap memperingatkan orang percaya untuk terus berjaga-jaga. Bahkan setelah cawan murka yang ke-6 dicurahkan. Saudara mengerti? Yang ketiga, kita perhatikan Wahyu 12 ayatnya yang ke-12. Kita baca dulu ya. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudaraku, kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi tepat di pertengahan masa 7 tahun Antikris. Artinya tepat di tengah-tengahnya masa 7 tahun. Artinya setelah 3,5 tahun pertama dan sebelum 3,5 tahun kedua. Iblis itu dilemparkan dan ia tahu waktunya sudah singkat. Ia tahu loh, bahkan iblis saja tahu waktunya berapa lama ia hanya bisa bertahan di bumi. Iblis tahu loh bahwa masa aniaya dia hanya bisa lakukan selama 3,5 tahun. Iblis saja tahu. Masa kita orang percaya nggak tahu, saudara? Ya, ini ada tambahan nih di Wahyu 16 ayat 14. Wahyu pasal 16 ayat 14. Saudaraku, tepat setelah cawan murka ke-6 dicurahkan, iblis tahu tinggal satu cawan murka lagi yang akan dicurahkan, yaitu cawan murka yang ke-7, cawan murka yang terakhir. Nah, di cawan murka yang terakhir ini, iblis sudah mulai bersiap-siap untuk berperang melawan kedatangan Tuhan. Ya, kita baca ya, itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi tepat setelah cawan murka yang ke-6, iblis memerintahkan roh-roh jahatnya untuk menghasut, untuk mengumpulkan kekuatan raja-raja di bumi, para pemimpin-pemimpin yang ada di bumi yang bisa dipengaruhi untuk mereka dijadikan pasukan perang yang besar guna menghadapi peperangan dengan Kristus. Itu tepat dilakukannya setelah cawan murka yang ke-6 dicurahkan. Karena dia tahu, iblis tahu persis, setelah cawan murka yang ke-7, Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Loh, iblis aja mempersiapkan diri loh. Artinya begini saudaraku, kalau kita diizinkan masuk ke dalam masa aniaya itu, kita pasti tahu ancer-ancernya kedatangan Tuhan yang kedua itu kapan. Kita pasti tahu. Kalau saya bertanya seperti ini saudaraku, sebetulnya apa sih tujuan Tuhan memberitahu kita rahasia tentang tanda-tanda akhir zaman? Rahasia tentang tanda-tanda sebelum kedatangan yang kedua, rahasia tentang tanda-tanda apa yang terjadi di masa 7 tahun Antikris. Itu sebetulnya maksudnya apa? Betul, memang maksudnya agar kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Tapi selain itu, Tuhan juga mau supaya kita tahu bahwa kalau kita masuk di situ, ini hanya terjadi sekian lama waktunya, saudaraku. Coba kita lihat di Matius 24 ayat 33, ini perkataan Yesus sendiri. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini apa saudaraku? Ini semua tanda-tanda yang tadi diceritakan oleh Yesus
apa yang akan terjadi di masa antikris. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Justru semuanya ini diberitahu kepada kita, orang-orang percaya, kalau kita sampai masuk ke masa itu, kita tahu bahwa waktu kedatangannya sudah dekat, sudah di ambang pintu, saudaraku. Artinya, kalau kita tahu, oh, ini antikris sudah berkuasa, artinya 7 tahun setelah antikris berkuasa, Tuhan akan datang. Itu maksud Tuhan, saudaraku, supaya kita tahu. Karena kalau kita tahu, itu kekuatan bagi kita. Saudaraku, satu kali ya, ada seorang atlet muda yang dibina, dilatih oleh papanya sendiri. Papanya tahu bahwa anaknya ini punya potensi, akan menjadi seorang pelari yang hebat. Lalu dia melatih anaknya ini dan mulai membawa anaknya kepada sebuah perlombaan lari maraton untuk pertama kalinya. Tentunya kemampuannya belum berkembang, saudaraku ya, masih baru dipupuk. Nah, dia ikut lari maraton. Saya lupa lari maraton itu berapa puluh kilo ya, kalau nggak salah di atas 40 km. Nah, anak ini mulai ikut pertandingan itu, didampingi oleh papanya, tapi namanya juga masih amatir, saudaraku ya, masih belum berkembang maksimal potensinya. Sehingga beberapa kali anak ini kelelahan dan jatuh. Ya, anak ini kelelahan dan jatuh. Tapi dia selalu ingat satu pesan dari papanya. Papanya itu mengatakan seperti ini kepada anaknya sebelum anak itu bertanding. Nah, engkau tidak perlu menjadi yang pertama mencapai garis akhir. Engkau hanya perlu bisa sampai di garis akhir. Itu pesan bapaknya. Dan anak itu tangkap, sehingga setiap kali dia jatuh, dia ingat pesan itu, dia bangkit lagi. Nggak apa-apa deh, walaupun aku nggak nomor 1, nggak nomor 2, bahkan sekalipun aku yang terakhir, yang penting aku bisa sampai di garis finish, aku bisa sampai di garis akhir. Jadi anak itu bangkit lagi. Tapi bagaimanapun saudara, kalau sudah berkali-kali jatuh, akhirnya dia kelelahan juga. Sampai ketika dia berlari masuk ke stadion, karena kan garis finishnya di dalam stadion, saudaraku ya. Di situ dia jatuh lagi dan di situ betul-betul dia lelah. Di dalam stadion itu dia betul-betul kelelahan. Bahkan dia bilang, aduh, rasanya mau bangkit aja susah. Namun yang dilihat apa? Tepat di samping garis finish itu, sang ayah sedang melambai-lambai, lalu menunjuk kepada garis finish. Dia bilang, tinggal sedikit lagi. Dan waktu dia lihat ayahnya dan mengerti maksud dari isyarat yang diberikan oleh ayahnya, anak ini berusaha bangkit, lalu berlari walaupun tertatih-tatih, dia berlari, dan akhirnya dia bisa mencapai garis akhir. Tahukah saudara, apa yang membuat anak ini bisa mencapai garis akhir? Karena dia tahu finishnya sudah dekat. Kalau dia nggak tahu, waduh, sampai berapa lama lagi saya harus berlari? Saya nggak tahu garis akhirnya di mana. Apa yang dia buat? Dia bisa berhenti dan menyerah kalah. Saudaraku, Tuhan Yesus memberi kita tahu apa tanda-tanda yang terjadi di dalam masa aniaya. Bahkan kita tahu di akhir masa antikris, disitulah kita selesai. Disitulah kita bertemu dengan Kristus. Itu sebuah kekuatan, saudara. Walaupun mungkin di dalam masa itu banyak hal yang berat yang harus dihadapi. Tapi waktu kita tahu, oh, cuma 3,5 tahun masa aniayanya, cuma situ. Kalau kita bisa selesai situ, sudah selesai, semuanya selesai, kita tinggal menikmati upahnya bersama Yesus. Haleluya. Jadi itu anugerah, saudaraku. Ya, jangan terlalu kita perlu mempercayai sebuah ayat seperti apa yang dikatakan ayat itu, saudaraku. Sekali lagi, hari dan jamnya kita tidak tahu. Tapi kalau kita diizinkan memasuki masa itu, ancer-ancernya kita pasti
tahu, saudaraku. Baik. Ini waktunya tinggal 10 menit, saudaraku ya. Jadi saya pikir pertanyaan yang kedua tadi sudah terjawab ya. Haleluya. Ya. Mari kita lihat tulisan Paulus. 1 Tesalonika ayat 5, 2-5. Paulus berkata, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, mereka ini apa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah, semuanya damai, aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu siapa? Orang-orang percaya, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Paulus mau bilang, buat orang-orang yang tidak mengenal Allah, buat orang-orang yang menolak Yesus, hari itu bisa datang seperti pencuri. Tapi bagi kamu, orang-orang percaya, kamu ini tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Oh enggak. Bagi kita orang percaya, kalau kita diizinkan masuk di masa itu, kita tahu di akhir masa 7 tahun selesai. Kita akan berjumpa dengan Dia. Ancar-ancarnya kita pasti tahu. Karena apa? Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Karena kita tahu kebenaran yang sudah disingkapkan oleh Tuhan. Saudaraku, saya pikir itu bisa menjawab pertanyaan tadi. Nah, sebetulnya hari ini saya mau mengajak kita mengupas satu pasal di kitab Wahyu yang sangat penting yang berkaitan dengan akhir zaman, yaitu pasal 12 ya. Cuman mungkin karena waktu kita tidak bisa kupas tuntas, saya akan bicarakan pendahuluannya saja. Saudara, mohon saudara baca Wahyu pasal 12 ya. Nanti jadi kita akan kupas berkelanjutan di sesi ke-9. Karena pasal 12 ini adalah pasal yang sangat menarik, saudara. Pasal ini disampaikan dalam bentuk metafora. Ya, saya ulangi, pasal ini disampaikan dalam bentuk metafora. Ya, apa itu metafora, saudaraku? Mungkin kalau saya sampaikan definisinya juga saudara agak kesulitan mengerti. Saya kasih contoh saja supaya saudara mudah mengerti. Misalnya engkau adalah seorang suami dan engkau berkata kepada istrimu, "Hai istriku, engkau adalah belahan jantung hatiku." Itu adalah sebuah metafora. Bukan berarti istrinya itu betul-betul jantung yang dia belah lalu menjadi istrinya. Bukan, itu artinya adalah istrinya adalah kekasih hatinya, orang yang dicintai, orang yang disayanginya. Cuma dia menyampaikan secara metafora, "Hai istriku, engkau adalah belahan jantung hatiku." Saudaraku, kalau saudara melihat dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab, saudara akan temui ada banyak ayat-ayat yang ditulis secara metafora. Namun di dalamnya itu ada pesan surgawi, ada pesan Tuhan yang luar biasa. Sebagai contoh, saya kasih contoh ya. Di Kejadian 37 ayat 6. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Saudara tahu siapa yang memperoleh mimpi ini? Ya, Yusuf. Yusuf bermimpi satu hari bahwa dia sedang ada di ladang mengikat berkas, memanen berkas gandum, lalu berkas gandum itu diikat supaya mudah dibawa. Nah, ternyata saudara-saudaranya juga melakukan hal yang sama. Nah, cuma ada sebuah hal aneh terjadi karena berkas-berkas gandum yang diikat oleh
saudara-saudaranya sujud menyembah kepada berkas milik Yusuf, saudaraku. Ya, itu adalah sebuah pesan dalam bentuk metafora yang disampaikan kepada Yusuf. Tuhan memberikan sebuah penyingkapan rahasia apa yang terjadi di masa depan. Bahwa satu hari nanti Yusuf akan disembah oleh semua saudaranya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? 24 tahun setelah peristiwa Yusuf memperoleh mimpi ini, pesan Tuhan ini digenapi. Ya, coba kita lihat di Kejadian 42 ayat yang ke-6. Ini terjadi ketika Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini jadi selang waktunya 24 tahun. Bunyinya demikian. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap, perhatikan, dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 9, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya, saudaraku. Jadi pesan Tuhan yang diperoleh Yusuf dalam bentuk metafora, ya, dalam bentuk lambang dan simbol, itu digenapi. Kadang-kadang Tuhan memang menyampaikan pesan, tidak dalam bentuk langsung, saudaraku, tapi dalam bentuk metafora. Dan bila hal itu disampaikan, dilakukan Tuhan, tentunya Tuhan juga akan memberitahukan artinya, saudaraku, ya. Saudara mungkin ingat sebagai contoh lain, yaitu ketika Raja Nebukadnezar memperoleh mimpi tentang sebuah patung yang kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya sebagian dari tanah liat. Waktu Nebukadnezar memperoleh mimpi itu, hatinya gelisah. Sebetulnya yang diperoleh oleh Nebukadnezar itu apa? Pesan dari surga dalam bentuk metafora. Dan Nebukadnezar tidak diberitahu artinya apa. Itu yang membuat dia gelisah. Ya, apa maksud dari mimpi itu? Nah, ternyata ada satu orang yang hidup di dalam kerajaan Nebukadnezar yang namanya Daniel, diberi tahu oleh Allah tentang arti mimpi Nebukadnezar. Bahkan sekalipun Nebukadnezar tidak bercerita mimpinya apa. Jadi si Daniel ini harus menerka-nerka mimpinya apa dan arti dari mimpi itu apa. Tapi semua itu disingkapkan secara luar biasa oleh Allah kepada Daniel, sehingga akhirnya Daniel diangkat menjadi orang yang berkedudukan tinggi di kerajaan Nebukadnezar, saudaraku. Nah, demikian juga dengan Wahyu pasal 12, ya. Coba tolong saudara baca dulu. Kita akan kupas itu minggu depan. Itu luar biasa, saudaraku. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena waktunya tuntas. Hampir 30 menit sudah. Saya nanti kalau dikupas sedikit malah saudara nggak enak, penasaran gitu. Belum baru dicicipi udah selesai. Nah, jadi saudara tolong pelajari, nanti kita akan kupas bersama di sesi berikut, ya. Baik, kita akan tutup. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami dengar, dan kami minta tolong Roh Kudus membuat kami mengerti akan kebenaran firman ini. Sekali lagi, tidak sampai pada tahap mengerti saja, tapi kami meresponinya dengan benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.